Anis Fitriani adalah seorang anak gadis yang lahir dan dibesarkan di sebuah keluarga yang menjunjung tinggi nilai Jawa atau bisa disebut kejawen. Di dalam rumahnya kerap ditemui barang-barang berupa keris, cincin batu, dan beberapa peninggalan kuno. Meski nilai Jawa ada di dalam kehidupan mereka, keluarga ini adalah sebuah keluarga muslim yang taat. Semua peninggalan dan barang antik di rumahnya hanyalah sebuah peninggalan dari kakek-kakek mereka yang konon dijaga untuk menjunjung hormat mereka kepada yang sudah meninggalkan dunia. Bertempat tinggal di salah satu kota besar di Jakarta Timur, Anis saat itu menempuh pendidikan sebagai mahasiswi di salah satu kampus swasta di kota ini. Sore itu, Anis menatap langit mendung, pertanda hujan akan turun. Tak berapa lama, ada suara motor mendekat yang ternyata itu adalah Amel. Amel adalah teman dekat Anis. Tak selang berapa lama kemudian, akhirnya mereka pun pulang bersama. Di tengah perjalanan, Anis tampak tidak fokus dengan apa yang sebenarnya sedang ia pikirkan. Dia hanya teringat salah satu orang yang membuatnya akhir-akhir ini merasa tidak nyaman. Mbah Rati adalah satu-satunya nenek Anis yang masih hidup. Beliau adalah ibu dari pihak ayah yang saat ini tinggal satu atap bersama Anis. Namun, beberapa bulan ini Anis menemukan kejanggalan dengan neneknya yang selama ini ia dekat dengannya. Seolah-olah bukan nenek yang selama ini ia kenal. Amel langsung melaju pulang dan Anis masuk ke dalam rumah. Sudah hampir jam 6 sore, namun tak satu lampu pun di rumahnya tampak menyala. Padahal rumah tetangga sudah menyalakan lampu di dalam rumah mereka. Anis kemudian membuka pintu dan mengucapkan salam. Tapi hanya kegelapan dan keheningan yang justru menyambutnya. Anis kemudian mencari saklar lampu. Dia pun menekannya, namun rupanya listrik tidak juga menyala. Hanya kegelapan yang menguasai rumah itu. Pandangan Anis tertuju pada seseorang yang tengah duduk. Begitu gelap sehingga Anis harus mendekatinya. Rupanya ada seseorang selain dirinya di rumah itu. Tapi kenapa dia tak menjawab salamnya? Anis mendekati orang itu. Sosok tersebut hanya diam. Namun semakin Anis mendekat, terdengar suara menangis yang sangat lirih, sehingga Anis tak dapat memastikan apakah dia sedang menangis. Kini Anis sudah tepat berada di belakangnya. Ketika ia mau menyentuh sosok itu agar ia dapat melihat sosok itu, tiba-tiba sosok itu berbalik menatapnya. "Tolong, Duk, tolong." Anis pun kaget melihat sosok itu. Dan ternyata sosok itu adalah Mbak Rati yang tengah menangis melihatnya. Sebelum akhirnya Anis terbangun dari mimpinya. Sudah lebih dari 5 kali Anis dihantui mimpi yang sama, yang berulang-ulang seolah mimpi itu mengandung pesan. Semua dimulai di hari itu. Hari di mana Mbak Rati mengatakan kalau Simbah bertemu perempuan cantik yang menemani Simbah di sini. Suatu sore, Bu Ida mau masak ayam goreng. Bu Ida merupakan ibunda Anis. Saat itu, Bu Ida mempertanyakan ayam yang ada di kulkas yang tiba-tiba menghilang kepada Anis. Akhirnya Bu Ida memutuskan untuk keluar rumah dan belanja untuk makan malam.
Anis yang keluar kamar untuk mengambil air minum, ketika melewati kamar Simbah, mendengar suara mengecap seperti seseorang yang tengah mengunyah dan menimbulkan suara yang mengganggu. Tak hanya itu, Anis juga mencium bau amis. Anis yang penasaran mengintip dari celah pintu. Anis pun kaget ketika melihat apa yang terjadi. Ia melihat Simbah tengah mengunyah ayam utuh, namun dalam kondisi mentah. Saat itu juga Anis lari ke kamar karena ketakutan. Anis pun mulai curiga, Simbah yang sekarang bukanlah Simbah yang ia kenal dulu. Semakin hari, ia pun semakin curiga. Tak hanya tingkah laku Simbah yang semakin di luar nalar. Setiap malam, bahkan ketika azan maghrib dan isya, Simbah sangat suka mengeraskan radio yang tengah memutar tembang Jawa. Ibu dan ayahnya tak bisa berbuat banyak. Lagu-lagu tembang Jawa yang ia dengar sangatlah asing di telinga, meski ia tahu beberapa kosakata Jawa kromo inggil. Namun, beberapa kalimatnya ada yang asing, seolah itu adalah tembang lama. Terkadang Anis mencatat setiap syairnya. Ada beberapa lagu yang menceritakan tentang ritual dan hal-hal yang berbau mistis. Namun, dari semua itu Anis pernah melihat Simbah tertawa. Ia duduk di kursi tua di dalam kamarnya. Ketika Anis mencoba mengintip dari celah pintu, Simbah seolah-olah tahu Anis sedang mengintip dan mengawatinya. Puncaknya, ketika Amel datang ke rumah Anis. Baru saja Amel masuk ke rumah, ia langsung tahu ada yang tak beres di rumah itu. Amel rupanya mencium bau amis, yang katanya bau itu yang berasal dari bangkai. Amel tiba-tiba menunjuk salah satu kamar yang ternyata kamar itu adalah kamar Simbah. Ragu, diselimuti rasa takut. Anis tidak tahu kenapa dari sekian banyak kamar Amel justru menunjuk kamar Mbak Ratih. Karena penasaran, Amel langsung masuk ke dalam kamar mencari di mana sumber bau bangkai itu. Hingga matanya tertuju pada ranjang Simbah. Anis yang sedari tadi hanya termangu melangkah masuk dengan bimbang ketakutan menyelimuti pikirannya. Hari ini, ayah dan ibu membawa Simbah ke rumah saudara. Meski begitu, kamar itu memberi sentuhan magis dan langsung menolak kehadiran Anis. Kakinya gemetar tanpa sebab. Amel mencoba mengangkat kasur. Anis pun segera membantunya. Ketika kasur itu diangkat, betapa kagetnya Amel dan Anis melihat banyak sekali bangkai tikus, kucing, burung. Mereka tergeletak begitu saja di bawah kasur. Baunya pun menimbulkan rasa mual yang menyentak hidung, hingga Anis tak sanggup berlama-lama melihatnya. Amel yang masih penasaran memilih diam di situ sambil mengamati seisi ruangan. Setelah membereskan kasur, Amel dan Anis kembali ke kamar. Tapi perasaan Anis tak enak, seperti ada yang mengawasi, entah itu siapa. Terdengar suara deru mobil. Anis tahu kalau orang tuanya sudah pulang. Amel yang sedari tadi hanya melihat buku di tangannya, firasatnya mengatakan ada hal ganjil dan berbeda selama Amel datang ke rumah itu. Rupanya benar, ayah dan ibu Anis telah pulang. Di belakangnya, Mbak Ratih juga ada berdiri menyambut tamu yang tak diundang. Hanya butuh sekali melihat, Amel tahu
Di hadapannya bukanlah sosok Mbak Rati yang selama ini dia kenal, melainkan sosok hitam tengah menatapnya. Anis melihat gelagat yang aneh pada diri Amel. Belum pernah wajahnya berekspresi seperti itu, seolah ia baru saja dicekik oleh kekuatan yang tak terlihat. Merasa semua ini bukan hal baik, Anis mengajak Amel masuk ke dalam kamar. Di sana, ia masih bisa melihat Amel mencuri pandang pada Mbak Rati. Beberapa saat kemudian, rumah itu menjadi sesak bagi Amel. Ia sadar, ia dalam bahaya. Kemudian, Amel memutuskan untuk pulang saja. Saat mau berpamitan kepada ayah dan ibu Anis, Amel terhenti di depan kamar Mbak Rati. Terdengar nada syair Jawa yang familiar di telinganya. Syairnya menunjuk pada kemalangan dan nasib buruk bagi mereka yang tak tahu unggah-ungguh atau sopan santun. Suara motor Amel perlahan menghilang. Penasaran dengan ucapan Amel, Anis membuka isi buku Amel. Di sana tertulis sebuah kalimat, "Mbah Ratih bukan nenekmu." Amel menuliskan pesan itu pada kertas yang diselipkan di buku halaman 112. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.